Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami datang Tuhan dengan membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan.
kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Siap memuji nama Tuhan? Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Mari kita naikkan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, dan hanya untuk-Mu. Mari bawa hatimu bersukacita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkanku dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, yakin hanya ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, yakin hanya ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, yakin hidupkan Kau, yakin hanya untuk-Mu, hidupkan Kau, yakin hanya untuk-Mu. Mari sama-sama berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. Sukacita kita katakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai karena Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Raja mulia dia Tuhan Yesus kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Bawa hatimu memuji nama Tuhan.
waktu dan tempat kita. Persilahkan. Karena waktu saya ngambil poinnya aja ya, karena ini penting untuk tumbuh rohani iman kita ya. Ya kita juga kesaksian ini sebagai garam dan terang dunia itu untuk menerangkan semua orang menjadi berkat bagi kita semua ya. Kesaksian pertama, anak kami Vera ya, sejak 3 kelas SD karena demam berdarah, cepat tuh tinggi panasnya, di kompres nggak turun, 3 hari masalah ya. Saya kasih obat anak semang dulu ya, bagus. Nggak turun tuh panasnya, obat habis. Darah kepala besok muka pada saya hipotekas sepotong ya, suruh tidur, bangun dia nangis batuk tuh, nyampe apa usapin dadanya, dia batuk botek itu keluar lagi, ada darah gitu, terus batuk lagi, ada darah tapi saya nolak ya udah kawan ini ya, saya cepat ganti baju, saya keluar Tuhan, saya nggak tahu kemana ini hari Sabtu kan dokter nggak ada, ditunjukkan jalan gitu ya, begitu oke. Saya buka jalannya tengah jalan, karena mobil kan dari pasar ke Cisarua. Saya minta izin, penumpang nggak turun. Saya nggak tahu kemana nih ya arahnya, minta Tuhan tunjukkan. Tahu-tahu jalan pelabuhan, ada puskesmas tuh sebelah Pagade. Udah turun saya, puskesmasnya udah tutup gitu ya. Bengong terus di bilik itu ada orang lagi nongkrong. Karena tuh anak, saya lihat udah banyak panas, ada batuk darah. Ini puskesmas itu. Tuh dokternya ada di belakang. Aduh puji Tuhan ya, ada petunjuk gitu. Udah, ini di bawah, sekarang nangis. Saya ketuk-ketuk nggak dibuka, saya intip lubang kunci ada orang tidur. Saya ketuk lagi agak keras. Kenapa dokter datang keluar gitu ya, ada apa? Dok, maaf mengganggu, kesini kami ini anak saya demam panas, ada batuk darah. Saya ke dalam periksa, beres gitu. Saya keluar, ini pulang ke rumah. Atau ada cici saya di pendopo. Nah itu Bang Supra dulu masih rumah tinggal, minta izin dan tinggal situ. Udah 6 hari, sekarang minta pulang. Saya pegang dia, udah turun, cuma ada paning. Udah tanggung besok lah, bawa ke pasar dulu ya. Memang mama nggak bisa belanja. Ya tuh, besok pagi makan bubur, ada obatnya. Jangan makan apa-apa yang minum. Saya pulang, udah belanja beres-beres. Pas sore, jam 5 lebih kan, kebetulan saya datang dari motor, siu katanya, paman ya cepet ke rumah, karena muntah darah banyak katanya. Aduh, saya nggak ganti baju nggak apa, langsung dibonceng. Udah sampai sana udah mulai gelap ya, udah dibawa sama cici saya diselimut gitu. Saya nangis itu, si bibi bilang neng waas katanya, lihat darahnya 1 ember mainan anak. Aduh benar-benar kesian. Udah nggak pakai apa-apa, udah cici motor, saya bonceng itu jalan di sini standar dulu ya, sepi. Sen kita turun dulu katanya, ke teman dulu, barangkali ada orang lucu ini udah gini anak saya, udah cepet ke dokter Teguh, saya tahu rumahnya. Di situ minta darah lagi, rasa ke kaki saya ya, sama senam ya, panas gitu deh. Saya nangis di situ, berkadah ke langit. Saya lihat tuh ada bulan, ada bening biru ya, ada awan. Bukan 2 bulan saya doain kepada Tuhan lagi minta tolong kasihin kalian anak, kasihin saya bilangnya aduh anak saya begini jangan sampai mati gitu, masih muda, sembuhkan, umur panjangin gitu ya. Saya doa berangkat ke dokter Teguh, udah gitu saya gedo-gedo ya, ada anjing membengong, nggak peduli saya loncat ke dalam dokter ya, udah diperiksa, pulang lagi ke cici sembuh ya. Kedua saya dipanggil sama asos saya sama ada Enci ya, yang melayani gereja Lutheran datang ke rumah. Dia bilang, "Telah tolong ada yang di gereja Pak." Saya belum masuk Kristen kok, masa bisa di gereja? Nah si Joseng ini yang jual soto lumpuh katanya. Minta tolong dah. Udah 3 kali ya, singkatnya waktu ya. Udah 2 kali. Saya telepon ke anak yang di Bandung. Ini mana ya Pak? Dia suka suruh ke gereja, urusin gereja gitu ya. Habis kata anaknya mungkin Papa udah dipakai kali sama Tuhan. Saya coba, terus ya dikabulin ya. Cuma jamin kalau kita nggak keluar gitu. Udah ke situ ya, kebayang lah. Bangkunya udah banyak, itu bukan bangku gini, bangku 1 bangku itu ada 3-4 orang ya.
Saya kesini lihat udah pada beres-beres, foto jemaatnya sedikit, kebetulan ya. Isi mau kenalan sama istri saya mau keluar di kamar gitu ya. Ke gereja nggak mau berkuliah ya, sampai kita dibaptis di situ. Yang lucunya ada pohonnya di pun jambu terbat sekali ya, imbang daunnya kalah, jamunya lebat, burung petis. Itu anak sekolah dipukul pada jatuh gitu ya, kita nyampuin. Dan ada suatu hari datang lagi, dia saya bukain pintu, kayaknya kasih ya satu turun. Yang jatuh nggak diambil malah diinjak, yang di tangan dimakan, semua gitu. Loh, dikasih hati kok bukan jantungnya enak ya, kita bilang. Jadi itu lewat, yang seberang minta jamu lagi. Oh katanya siang hari mau metis nih, ya boleh lah. Dia nggak bawa apa-apa, saya ke dalam mau ngambil kresek yang 28. Tahu-tahu ada lagi begini, kreseknya jumbo lagi. Wah, Pak nggak salah Pak, mau dipanen semua. Jangan dong, kan Bapak mintanya buat petis. Udah turun dia tuh udah 3 kilo tuh di kreseknya. Udah saya pusing malam teh, gimana ya? Udahlah, saya udah pusing. Kemudian di belakang kan ada batasan naik tapi diikat kawat ya. Kalau di toko kan mesti rollnya. Saya ngeliat bawah tangnya 3 meter kira-kira. Dipantekin aja di pohon. Udah dipantekin di pohon. Kagetnya besok pagi dia daunnya habis semua semula. Habis semua mau tengah jamunya. Kok jadi begini ya? Sudah saya anehnya gini. Ya lama-lama kita ngerti Tuhan mengajar saya itu kawat bercuri gitu ya. Kalau Tuhan nggak boleh kan? Hukum Taurat itu nggak boleh mencuri kan? Udah sadar ya Pak, menolong saya juga jadi kan capek nyapuin gitu ya. Udah rontok semua daunnya, buahnya dimatiin, semua daunnya lebat nggak berbuah. Paling 2 kilo buahnya berlanjut terus sampai ditebang. Itu dikutuk Tuhan itu pohon, ya. Udah gitu, udah nggak lama. Jadi saya kan nggak mau ke gereja, dia bilang, Sen, boleh nggak ke Singapura? Kenapa Singapura? Sama siapa? Ya teman sekelas dulu susah hidupnya, sekarang dapat orang Bandung, dari orang tua negeri ngajak baris budi. Ya udah suruh pergi, udah pergi. Berkuliah tuh, sebulan, 2 bulan nggak ada kabar. Nah, lama di gereja lagi, pendetanya mau diganti, gereja pendeta tetap gitu ya. Akhirnya, saya nelfon anak saya, gini, pulangnya di rumah, dapat dikenali. Jadi kontrak 2 tahun, anak saya pesan telepon. Ini kenapa pesan telepon kan di dalam kontrak? Biarin Pak, beberapa ini saya nanti kalau dia nggak ngesembut belum saya telepon, misalnya Pak, gitu santai. Ya udah santai. Nah di situ lah, saya nangis, singkap aja ya, nggak panjang. Saya nangis di situ, ngeliatin istri saya, bagaikan mutiara hilang gitu ya. Dan nangis, Tuhan, tolong Tuhan, anak istri saya itu di mana? Ini udah 1 tahun nggak ada kabar. Saya nangis, anak-anak nggak bisa menghibur saya, ada diam. Saya nggak ada harapan kalau begini, padahal hidup saya begini, kehilangan gitu ya. Tolong Tuhan kasih tahu saya gimana adanya gitu ya. Nggak lama tuh lagi saya doa, Tuhan bilang, dari nggak pulang, urusnya anak-anakmu. Saya luang bangun dari doa itu ya. Di kamar saya lihat tangan tidur, pasti Tuhan yang ngasih tahu. Dia pulang, nggak pulang, urusnya anak-anakmu. Bisa duduk dalam, nggak langsung lagi. Kalau gitu Tuhan tunjukin di mana istri saya atau udah meninggal atau masih hidup. Singkat waktu udah mau telepon kering gitu ya. Kirain anak saya, kalau istri saya jelas suaranya itu bening ya. Ngobrol sejam lebih lah. Angkat telepon, kasih lagi. Saya udah agak tenang lah gitu ya. Udah semangat lagi dagang, makan juga mulai. Udah gitu, udah beresnya besoknya mau telepon nih. Telepon dia, laki yang angkat. Pak, saya mau ketemu Hendy Pak. Kamu siapa? Kalau Bapak siapa? Saling nanya gitu ya. Oh saya suaminya Pak, dia kaget. Yang benar, iya saya suaminya. Oh dia bilang, apa, sebatang kara katanya. Kemudian istri saya udah meninggal, sampai saya dipinang. Gimana tuh Pak? Udahlah Bapak datang ke Riau ya. Masalah ini, udahlah Pak. Karena Tuhan kita bilang gitu ya. Saya bilang Pak, begini aja gini. Kalau Bapak cinta sama istri saya cinta mau lanjutin aja Pak.
Terus kamu gimana? Ya udah, saya jalan begini hidupnya Pak. Mari Pak, selamat malam, padangin aja. Di situ Tuhan takut saya goyah, diblongin gitu ya. Hati saya tuh diblong, pikiran blong. Wah, beda pikiran perasaan nih, beda sama yang udah-udah. Jadi Tuhan kasih Roh Kudus gitu. Nah sejak situ saya damai terus ya. Gak lama kejadian lagi. Anak saya laki suka main trek, bangun tidur, muntah darah, darahnya itu ada buih ya. Ada buih, ada merahnya, bukan merah kayak terpotong, ada pink sedikit. Tapi saya nggak risau, saya udah blong gitu ya. Udah cuci kakinya, saya bawa ke ini dokter Teguh, dulu saya udah pindah, ada yang lewat lagi. Pak, di sini ada dokternya, ada tuh Santoso katanya. Tuhan itu selalu kasih tunjuk gitu ya. Itu yang ada tuang bakso, jenis seberangnya. Ada lagi, udah periksa-periksa, ini sementara supaya jangan mudah, katanya udah kamu besok di ronsen ya, bawa ke Ciaul ada tempat saya, ya udah di ronsen, bawa ke sana. Dok, minta kamu dok sembuhin ya tuh, kasih obat yang bagus. Ya, udahlah, nanti saya usahain, kasih resep, terus ke apotek Sumber Waras. Orang yang udah pada keluar, yang saya belum, sampai jam 7. Saya bilang, Bu, kenapa saya punya resep dokter nggak pulang? Apa jatuh, apa hilang? Oh nanti ya ke dalam, si bapak keluar. Pak, ini langganan saya Pak, 1 tahun katanya. 1 tahun? Iya Pak, mesti diracik sini semua obatnya, nggak ada yang siap jadi. 1 tahun Pak langganan saya. Nah di situ sakit apanya ya? Dengan paru-paru ya. Kebolong segini paru-parunya ya, dibawa kan. Udah gitu ya. Ya udah bawa pulang, nanti diantar gimana alamatnya. Gitu. 435.000 waktu itu uangnya gede ya, 435.000. Udah saya bayar, saya pulang, diantarin, bergulir, saya doa, terus nangis ya di kamar. Saya bilang, Tuhan kalau terus anak saya sakit sampai 1 tahun, nggak sembuh-sembuh, modal saya habis, gimana saya membiayai anak, hidup, sekolah. Tolong Tuhan kasih saya, itu anak saya jangan sembuhin 3 minggu ya. Udah 3 minggu obatnya, tinggal seminggu lagi. Dia ngayong di ruang tamu. Tiba-tiba dia bilang, Pak nyaman Pak, enak Pak. Ya benar, nyaman Pak, coba loncat ya, terus putar ke belakang semua keliling diri kena kan bunda tuh pakai jaket, juga kamu jangan keliling pulang keringetan. Enggak Pak, enak Pak, benar. Habis saya ke kamar nangis, bukan nangis sedih ya, bunga gitu, di jamaah Tuhan disembuhin 1 tahun 3 minggu sembuh ya, obatnya dilanjutin, nanti di ronsen lagi, nggak bisa dokter sampai sekarang masih hidup. Nah udah gitu, udah cerita sembuh deh. Nah, ada lagi satu yang lucu ini, saya tuh udah ke Ramayana, lihat baju, lihat sepatu di tangan panjang, tapi nggak jadi. Jalan itu Bakri, saya kan itu Bakri punya jalan kan ada bekas tukang sayur. Saya duduk, belah sini ada si ibu tuh, rambutnya setengah potong ya, pendek, ketok gitu. Ngeliatin, jadi ngeliatin siapa ya? Saya tinggal kenal. Dia ke belakang ada si bapak buka kios, apa si bapak kan? Tadi istirahat lihat ruko tuh nggak laku. Kenapa nggak laku ya ruko ini? Suka mikir gitu. Itu yang nyamperin ke tengah jalan, tinggi ini mamut, setengah badan. Loh, ini ke siapa ya? Nyamperin lagi. Langut lagi gitu, ini Pak 5.000 buat Bapak kan? Saya bilang, apa? Ini buat apa? Ambil Pak. Enggak ada. Terima kasih Bu, Ibu baik bahasa saya, sini dia. Terima kasih, nggak usah saya di dompet ada, ambil. Saya ambil ya, pegang. Jangan balik lagi ke seberang, beres-beres tas gitu. Saya panggil, Bu sini Bu. Apa? Ini Bu, saya uang kemarin. Bukan saya menghina ya, saya mah ada. Udah juga kamu, udah beberapa hari ada telepon tuh, keluar ini Bang Ing, udah pulang dari Papa, mau pulang Jakarta, gitu ya. Maafnya nggak ke dalam dan buru-buru mau pulang, pas keluar deh, dia ditepur turun, keluar di gang dewa, dia turun di mobil, nyampe, tangan saya nih Pak, ada buat jajannya, jangan dah, bisa ambil, buat susu jajan. Ya udahlah, Tuhan berkati, amin, dari orang Kristen. Saya saktiin, saya nyamperin ke mobil. Terus
salaman sama suaminya, sama anak-anaknya. Ganti-ganti lagi 500, berarti itu kasih tanda Tuhan tuh ada berkat. Itu 5.000 jadi 500 gitu ya. Aduh, Tuhan tuh baik. Jadi saya mikir gitu, orang teh sehat apa enggak seumur-umur belum kejadian seperti ini gitu ya. Lalu Tuhan udah ngasih ada berkat buat saya gitu ya. Dan gitu, udah beres sih itu ya. Anak saya Tony ya, di Bandung bekerja. Mau kerja lagi Bang, mau buat kafe. Kayak nggak laku, dan posisinya nggak kena. Mamanya nguber-nguber. Tidur di situ, ngomong, Pak, mama saya nguber-nguber, suruh Tony tinggal di sana. Ya terserah kamu udah gede gitu ya. Di sana mama, sini papa. Cuman ingat di sana ada suami. Kalau kamu di situ happy, lanjutin, kalau nggak ya pulang ke Bandung lagi dulu. Tinggal sama Cici sambil cari kerjaan. Pas lewat seminggu, ada telepon di sana, tentu di Cikarang. Sen, ini Tony, kenapa? Pak, klinik ada dokternya Pak. Emang kamu main cerai? Belum sembuh, sampai perutnya belum Pak. Aduh, udah di sini saya beli paucian ya, 2 cepuk saya kirim aja bilang pesan kamu makanin, ya Pak, cium juga sembuh. Ya Pak, kirim ya. Tapi diminum sebagian. Lewat seminggu lagi, telepon lagi. Udah gitu, dari istri tuh, siang ini, Tony, dari Tony, Tony-nya kurus, mana Tony-nya? Ton, kok jadi balelol ngomongnya, cadel gitu ya. Aduh, ini mah udah sakit parah nih rasanya ya. Udah, saya bilang ke Cinglan, lu teh gimana? Lu mau buat anak lu, sekarang anak lu begini, kok didiamnya? Wanti-wanti, wah bisa mana kalau gini? Kok cepet bawa ke dokter? Dipadamin. Bila sebulan lah waktunya ya. Terus itu ya, siang ke depan. Depan mana? Kamu tadi di mana? Depan. Itu Tony. Udah saya ke depan. Tapi mobilnya dilewatin dari gang ya. Tony itu pegang setang, udah kurus kayak kakek-kakek. Pakai kacamata. Ini Tony bukan? Hah? Nggak bisa turun nggak apa? Saya buka pintunya. Aduh, ini bawa ke dalamnya gimana? Nggak pakai supir lagi, orang udah mati bawa mobil dari Cikarang jalan tol, bayangin. Saya tahu itu bukan Tony yang bawa, Gabriel itu ya, malaikat Tuhan yang bawa sampai selamat ke Sukabumi gitu ya. Saya udah puji Tuhan lah, bukan Tony. Kalau Tony udah hancur, mobil juga mati, orangnya juga ya, jalan tol. Udah, saya bingung bawa ke dalamnya. Waktu dulu belum ada Gojek. Tuhan kasih tunjuk, ini pulang lagi, bukan, ini di sini. Apa? Si mama itu si Tony itu lihat kenapa ya. Tony bukan ini sih, udah itu si Tony itu sakit itu sudah kurus, udah digotong ke dalam cikan waktu ya, udah bersantoso periksa, udah akut katanya, udah periksa darah, udah secepat ditendang ke rumah sakit Samsudin tendang ke Kartika, udah Pak tahu lah nggak mau susah BKS mah udah pakai umum aja, masih kelas 2 nolak juga, akhirnya bawa pulang. Terus di rumah udah kelihatan mata suka ke belakang, terus ke depan udah saya doa Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan, normalkan kembali, kalau Tuhan mau panggil cara damai lah, jangan sengsara gitu ya pulangnya. Nah terus pulangnya Cicinya pulang dari Bandung, maksudnya dibawa ke Bandung gitu ya. Ceritain kenapa Papa teh nggak ngasih tahu dari awal, udah gini baru ingin kemana-mana, urusan Tony pengen sembuh gimana, ini udah gini nih. Udah ceritakan mobil, praktikan dulu. Udah bilang, udah mau ke Bandung aja ke Sakini atau ke Immanuel. Praktikan dulu ya Pak, praktikan aja. Jadi langsung kata dokter tenang lagi. Ini masuk ke Samsudin katanya. Mesti ke Samsudin, udah Pak, dokter tadi pagi ditolak, malah dokternya, siapa yang nolaknya, dokter mana? Udah telepon ke Samsudin, dia marahin di sana. Udah, dia udah nunggu di depan tuh, bawa yang adik kamu ke sana, ke Bandung gimana Pak? Nggak memungkinkan katanya. Udah ya ke Samsudin, udah ke Samsudin langsung dibawa ke kelas 2. Itu 3 kantong darah itu Tuhan lupain sama sekali, nggak ingat sama sekali. Kan itu yang perusahaan kan gede, ngalir kan, itu antibiotik, nggak ingat darah, ya sama sekali nggak darah tuh nggak ingat.
ngurusin Tony aja, pegang tangannya, usap dada itu jidatnya, ya sembuh. Kalau Tuhan sembuhin ya udah 2 kantong deh. Malam kata Linda bilang, Pak ini mah supak Pak, kelas 2, udah ya kelas 1 ya, udah aja ke kelas 1. Besoknya jam 8 udah dipuji-pujiannya, hiburan sama Cici idolain, pulang mata kejam ya, meninggal gitu, beres ya gitu. Ya udahlah, biasanya seperti itu. Biar ada hikmatnya buat kita semua, supaya kita tumbuh rohani, pada ada iman, ada firman di situ. Sebab Tuhan berkata kalau kita doa diurapi. Udah saya sakit juga kan, dokter vonis 3 bulan, katanya tulangnya ada bolong menyempit, mesti dioperasi, pasang ring. Ya berkat Tuhan saya nggak usah dioperasi, karena 3 bulan jadi 2 bulan sembuh gitu ya. Puji Tuhan. Nah itu saya bisa kita semua supaya tumbuh rohani, ya punya iman, punya firman dilakuin. Kalau kita firman Tuhan dilakuin, Tuhan ada di dalam kita. Doa apa juga pasti Tuhan nolong gitu ya. Demikian lah kesehatan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa, ajaib ya. Tuhan kita yang akan menyertai kita, yang akan menolong kita dimanapun kita berada. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan atas hidup kami sampai detik ini. Tuhan, kami masih ada itu karena anugerah-Mu yang luar biasa. Betapa dahsyat dan ajaibnya perbuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Rinduku
membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Singkapkan firman-Mu buat kami semua, agar kami mengerti semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati ya. Tuhan sudah memberkati keluarga kita. Tuhan sudah memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati tentang belajar kita. Amin saudaraku. Tuhan Yesus baik. Amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, saya yakin firman Tuhan pada hari ini akan memberkati saudara. Kenapa saudaraku? Bukan karena saya mau firman Tuhan atau siapapun yang membawakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kalau rema, dia akan mengubah kehidupan kita semua. Ya, puji Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dan mengerti, memahami kehendak Tuhan, yaitu tentang worship atau penyembahan. Ya, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah I'm worshiper. Coba sama-sama baca. I'm worshiper. Aku penyembah. Aku penyembah. Ya. Aku usahawan. Aku businessman. Aku orang kaya. Ya. Tetapi ada satu identitas dalam kehidupan kita adalah aku penyembah. Ya. Kita akan bahas lebih dalam ya. Dan ini begitu penting sebab di akhir zaman ini justru Tuhan mencari penyembah-penyembah. Dia bukan mencari orang kaya. Dia bukan mencari orang-orang yang good looking atau mencari artis-artis yang bertobat atau pengkhotbah yang bisa membawakan firman Tuhan dengan luar biasa. Enggak. Dia mencari penyembah-penyembah. Kita baca ayatnya. Yohanes 4 ayat 23. Sama-sama baca ya supaya cepat. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Gak usah ditafsirkan lagi, di sini dikatakan sebab Bapa menghendaki siapa? Penyembah-penyembah yang benar. Ya. Nah, kalau dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Bapa itu mencari. Ya, ada ayat lain juga mengatakan bahwa dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Ya, dia bukan mencari pengusaha, orang kaya atau orang-orang yang bisa membawakan khotbah dengan spektakuler, enggak. Tetapi Tuhan mencari penyembah yang benar. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari ayat ini, berarti ada juga penyembah-penyembah yang tidak benar. Artinya penyembah-penyembah yang palsu. Ya. Ini yang asli, ini yang palsu. Jadi kita akan lebih dalam lagi mengerti arti penyembahan ya. Kata penyembahan dalam Alkitab ini muncul lebih dari 200 kali. Jadi begitu pentingnya kata-kata penyembahan ini. Dan dalam bahasa Yunani itu artinya proskuneo. Ya, dalam bahasa Yunaninya penyembahan itu proskuneo. Coba sama-sama ucapkan. Sebenarnya nggak penting sih, tetapi supaya saudara lebih konsentrasi ya. Proskuneo ini berarti sujud, tersungkur, memuja, hormat dalam kurung dengan sikap dan perilaku hidup. Ya, penyembahan itu artinya proskuneo digunakan dengan kata ini banyak ya, tentang penyembahan dari Kejadian sampai Wahyu banyak digunakan kata proskuneo. Tapi ada juga dengan kata lain, tapi banyaknya pakai proskuneo yang artinya sujud, tersungkur, memuja, hormat dengan sikap dan perilaku hidup. Ya, jadi secara umum penyembahan kepada Allah menurut Alkitab berarti mengasihi, menghormati Allah pencipta alam semesta ini, serta menunjukkan rasa hormat dan kasih itu melalui doa, nyanyian, ucapan syukur, dan juga tindakan kita sehari-hari. Jadi penyembahan tidak terbatas hanya di gereja, ya, tetapi ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara juga punya sikap yang menyembah Tuhan. Makanya saya beri judul I am worshiper. Saya adalah penyembah.
Bukan artinya saya adalah worship leader, itu beda lagi. Worship leader itu yang mimpin di sini tadi, itu worship leader. I am musician, itu pemain musik. Tetapi dikatakan di sini I am worshiper, itu penyembah, itu kita. Tetapi ketika kita keluar di tempat ini, bukan hanya di sini saja menyembah, di luar sana, di rumah, di tempat pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan kita harus punya sikap yang menyembah kepada Tuhan. Ya, sikap menyembah Tuhan itu sujud tersungkur, memuja, hormat dengan sikap dan perilaku hidup, saudaraku ya. Jadi ketika kita worship menyembah Tuhan, kita harus benar-benar tersungkur, sujud. Ya, ketika kita di rumah menyembah Tuhan, kita harus benar-benar respect sama Tuhan. Banyak orang yang akhir-akhir ini banyak orang yang tidak respect dengan kehadiran Tuhan, saudara. Kehadiran Tuhan tuh benar-benar kita perlu bahasa Inggrisnya itu benar-benar hormat, sopan. Ketika misalnya ada pembesar lah masuk ke gereja ini, saudara ya. Kadang-kadang saudara sudah dibagi berdiri, ya, wali kota atau misalnya presiden, ya mudah-mudahan nanti presiden terpilih bisa mengunjungi GBS Kalvai, ya tahun depan nanti, ya Pak Prabowo Subianto misalnya dia datang ke sini, ya saudara pasti berdiri kan, terus sikapnya hormat. Karena ketika Tuhan hadir, itu kita harus bentuk hormat seperti itu. Tapi bukan artinya kaku, tapi menghormati kehadiran Allah. Banyak orang sekarang juga tidak menghormati kehadiran Allah. Ya, bahkan ketika Tuhan hadir dalam kehidupan sehari-hari, mereka melakukan banyak hal yang tidak menghormati Tuhan. Nah, ya. Jadi ketika kita datang sujud menyembah kepada Tuhan dengan rasa hormat, ya, sehingga apa? Tuhan disenangkan. Ketika kita menyembah itu belum cukup menyembah dengan benar. Ketika kita menyembah seperti tadi, itu harus dibarengi dengan perilaku yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya di gereja saja, tetapi di kehidupan sehari-hari tetap harus sujud, menyembah, menghormati Tuhan. Ya, saya catat di sini selain itu, maka penyembah atau penyembahannya itu palsu. Ya, ketika saudara di sini menyembah Tuhan, mengangkat tangan, tapi ketika saudara di luar sana, di marketplace, di tempat-tempat pekerjaan saudara, di tempat kuliah saudara, di tengah keluarga saudara, saudara tidak memuliakan Tuhan, itu artinya penyembahan yang saudara lakukan selama ini adalah palsu. Ya, kita bukan penyembah-penyembah palsu, tetapi penyembah-penyembah yang benar. Ya, amin, saudaraku. Jadi kehidupan iman kita dengan perilaku kita harus selaras. Ya, itu menjadi penyembah yang benar. Kita akan baca di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Karena Tuhan juga gak suka dengan orang-orang yang menjadi penyembah-penyembah yang palsu. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat selanjutnya, ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah-perintah manusia. Jadi ketika hati kita jauh daripada Tuhan, itu percuma. Ini yang dikatakan penyembah-penyembah yang palsu. Tapi penyembah-penyembah yang benar adalah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi perilaku kita harus selaras dengan iman kita. Iman harus selaras dengan perilaku kita. Jangan kita di gereja, wah kita kelihatannya hidup kudus dan luar biasa, menyembah Tuhan, mengangkat tangan, nangis ya. Tetapi di luar sana perilakunya berbeda. Itu penyembah palsu. Ya. Nah, kita akan lebih dalam lagi masuk dalam penyembahan ini, saudaraku ya. Saya mencatat di sini. Jadi worship itu adalah, worship is obedience. Penyembahan adalah ketaatan. Sama-sama katakan, penyembahan adalah ketaatan. Penyembahan adalah ketaatan. Saya tidak bahas tentang ini, tapi kata-kata ini luar biasa. Ketika kita hidup menyembah Tuhan, harus dibarengi dengan ketaatan kita. Kalau enggak, ibadah kita palsu. Ya. Oke, lebih dalam lagi saya highlight sebuah perkataan seperti ini. Worshipper is not profession, but worshipper is your identity. Jadi worshipper itu bukan, penyembahan itu bukan profesi,
Tetapi penyembahan itu adalah identitasmu. Sama-sama katakan penyembahan identitas saya. Kalau kita punya kartu tanda penduduk, ya ketika saudara kemana-mana, misalnya ditanya mana identitasnya, ada KTP disebutnya, ya yang udah 17 tahun dapat KTP. Nah kita juga punya kartu tanda penduduk sorga, itu namanya worshiper. I am worshiper. Itu identitas kita secara rohani, ya. Jadi kemanapun saudara jangan lepaskan identitas saudara bahwa saudara adalah penyembah. Ketika saudara di tempat ini saudara menyembah Tuhan, ketika di luar sana you are worshiper. Jadi kita adalah penyembah-penyembah dan kita harus menjaga hadirat Tuhan. Kita harus menjaga otoritas Allah yang di dalam kita dan menghormati kehadiran Allah. Dia tidak hanya hadir di tempat ini, tapi hadir juga dalam keluarga saudara. Dia hadir juga di dalam pekerjaan saudara. Dia hadir dalam kehidupan saudara. Ya. Jadi worshiper is not profession, but worshiper is your identity. Sama-sama katakan worshiper is my identity. 1, 2, 3. Dan panggilan tertinggi orang percaya adalah hidup dalam penyembahan kepada Allah. Ya, ada di firman Tuhan bahwa panggilan tertinggi orang percaya adalah hidup dalam penyembahan kepada Bapa. Nah, saudaraku, ada satu dampak-dampak yang luar biasa. Kenapa Tuhan ingin kita menjadi penyembah-penyembah yang benar? Ya, Tuhan memberikan dampak. Saya katakan heavenly impact. Ada satu dampak dari surga, saudara, buat para penyembah. Ya, ketika saudara menjadi penyembah-penyembah, yang pertama adalah bertambah-tambah mengasihi Tuhan. Ini, saudara, efeknya, saudara, ya. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan, menjadi penyembah, maka akan bertambah-tambah saudara mengasihi Tuhan. Ketika saudara terus berulang-ulang saudara menyembah di rumah, ya, di gereja, terutama dalam kehidupan sehari-hari, ya, saudara menyembah Tuhan, bangun pagi hari saudara saat teduh saudara menyembah Tuhan. Itu yang akan membuat kita bertambah mengasihi Tuhan. Dan dampaknya adalah ketika saudara bertambah-tambah mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengasihi sesama, saudara. Ya, bukan mengasihi aduh kasihan dia nggak punya uang, saya kasih uang ya. Bukan seperti itu, saudara. Mengasihi dalam bentuk apa? Mengasihi jiwanya, terutama untuk keluarga kita yang belum diselamatkan, terutama untuk teman-teman kita yang belum diselamatkan. Itu yang kasih yang ketika kita menyembah Tuhan, ya, kita mengasihi Tuhan dan kita bisa melihat sesama kita, wah mereka juga harus menerima kasih dari Tuhan sehingga mereka juga diselamatkan. Itu akan bertumbuh, saudara. Ketika saudara menjadi worshiper, true worshiper, saudara, penyembah-penyembah yang benar, itu otomatis akan tumbuh, saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oh ya, teman saya belum diselamatkan, dia harus percaya Yesus. Keluarga saya belum diselamatkan, dia harus percaya Yesus. Sehingga saudara ada satu gerakan dari Roh Kudus yang membakar saudara untuk saudara berjalan, untuk mengasihi mereka. Bukan ngasihin duit, bukan ngasih emas, tetapi lebih daripada itu, dengan memberitahu kepada mereka yang belum diselamatkan agar mereka percaya kepada Yesus dan mereka semua diselamatkan. Itu saudara poinnya. Ya, ketika saudara menjadi penyembah-penyembah, saudara ada rasa di sini, waduh, pokoknya menggebu-gebu. Saudara mengasihi Tuhan dan ingin menyelamatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, itu indikator saudara dalam kehidupan saudara, ya. Itu yang pertama, heavenly impact. Ya, yang kedua, dampak dari surga ketika kita menjadi penyembah-penyembah yang benar adalah dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, kedekatan sama Tuhan, intimasi dengan Tuhan itu terbangun, saudara. Ini satu-satunya cara agar saudara punya hubungan yang bertambah baik dengan Tuhan. Itu melalui penyembahan, saudara. Saya tidak nanya sama saudara berapa banyak yang suka saat teduh, tetapi saya mau motivasi saudara agar saudara sebelum memulai aktivitas pribadi, saudara harus menyembah Tuhan saat teduh. Relationship dengan Tuhan dimulai dengan menyembah Tuhan.
menyembah Tuhan, meninggikan Dia, saudaraku, memuji, naikkan satu pujian, kemudian saudara menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu begitu luar biasa, saudara, sehingga saudara akan menyenangkan hati Tuhan, ya. Itu relationship dengan Tuhan akan terbangun. Dan semakin hari ketika saudara menyembah Tuhan, tadinya saudara mungkin cuma satu lagu nyanyi, ya, terus menyembah 5 menit, saudara bisa asik loh, bisa lama gitu. Padahal belum berdoa, padahal belum baca firman Tuhan, ya, menyembah Tuhan begitu asik. Itu ada relationship, begitu ada relationship yang enak terjalin, saudara akan bertambah lama berhubungan, betul nggak? Betul apa betul? Misalnya Ibu Syuling nih, teman teman baiknya, bestinya, saya bilang bebek pasangan, bestinya Ibu Ina nih, itu sehari dengan telepon juga, aduh kayaknya gimana gitu, dia mesti telepon, Ina, Munir, kita ketemuan yuk, waduh seru gitu. Padahal ketemuan itu ngobrol, itu ada rasa sukacita gitu ya. Saudara pernah ngalami punya bestie, punya sahabat, aduh pengennya cerita, bukan ngomongin orang ya, ngomong ya, curhat ya, begitu udah curhat padahal nggak ada apa-apa, itu ada rasa plong. Enak kan ngomong sama dia mah gitu ya. Sama dengan Tuhan, saudara. Ketika saudara relationship-nya terbangun sama Tuhan, saudara pengen berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Ya, saudara akan rasakan itu. Dekat dengan Tuhan, dan ini juga dirasakan oleh Daud, saudara. Mazmur 62 ayat 2, ini sering kita baca. Daud menulis ini padahal pada waktu itu dia tidak dalam kekurangan, tidak dalam memerlukan harta dan sebagainya, tetapi dia bilang gini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Padahal dia dikelilingi oleh kelimpahan yang luar biasa. Ya, perwira-perwiranya yang luar biasa akan mencoba menjaga Daud. Dan juga Daud boleh punya harta kekayaan yang luar biasa. Dia pada waktu itu raja paling kaya di seluruh dunia, ya. Luar biasa ya. Tetapi dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Jadi ketika dia dekat sama sumber segala sesuatunya, dia merasa tenang. Demikian pula kita, ketika kita dekat sama Tuhan, yang worship ini membuat hubungan pribadi kita sama Tuhan dekat. Ketika dekat sama Tuhan, kita dekat dengan sumbernya. Ketika kita dekat dengan sumber kekuatan, ketika kita lemah, kita diberikan kekuatan. Dia sumber segala sesuatu, sumber kehidupan, sumber kekayaan, sumber solusi. Ketika kita dekat sama sumbernya, dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Itu yang dikatakan oleh Daud, ya. Itu yang kedua. Ketika kita menjadi true worshiper, kita dekat sama Tuhan. Sama-sama katakan dekat sama Tuhan. Sama-sama katakan saya mau dekat sama Tuhan. Tuhan benar ya. Nanti mulai besok saudara bangun hubungan lebih baik lagi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah, ini penting saudara. Saya katakan ini adalah the heart of worship. Saudara pernah nonton film ini enggak? Kapal tenggelam? Titanic ya. Anak-anak muda juga udah pernah lihat ya. Di situ ada pernah dibilang gini, heart of ocean. Pernah tahu nggak heart of ocean-nya apa? Perhatiin nggak? Saya di film Titanic itu setiap detailnya saya nikmati. Tapi yang positifnya ya, the heart of ocean itu loh, seru. Yang dipakai di kalung ceweknya. Itu harganya mahal banget. Itu the heart of ocean. Ya, disebutnya the heart of ocean. Nah, ini adalah the heart of worship. Salah satu the heart of worship adalah diubahkan. Sama-sama katakan diubahkan. Nah, semakin saudara banyak menyembah Tuhan, ini perhatikan ya baik-baik ya. Saudara masuk ke dalam hadiratnya, deep worship. Anak-anak sekarang bilang, kita harus deep worship ya. Menyembah yang lebih dalam lagi. Nah, itu akan diubahkan. Hidup kita akan diubahkan, saudara. Ya, apa yang diubahkan? Sesuatu yang berhala dalam kehidupan kita, sesuatu yang duniawi. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, hidup kita yang duniawi ini akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, kita baca dulu ayatnya, nanti saya terangkan. Kolose 3 ayat 5, hama-hama baca.
Karena itu matikanlah dalam dirimu apa? Segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, terus kenajisan, terus hawa nafsu, terus hawa nafsu jahat, terus juga keserakahan yang sama dengan ketika saudara tidak menyembah Tuhan, otomatis saudara akan menyembah berhala. Ketika saudara menyembah Tuhan, maka saudara akan tidak menyembah berhala. Ketika saudara menyembah Tuhan, sesuatu yang duniawi ini akan dimatikan. Ini tidak bisa dihilangkan oleh apapun juga, saudara. Kecuali saudara menyembah Tuhan. Itu yang akan mengubahkan kehidupan saudara. Ya. Saya ini juga masih belajar, saudara. Ya, saya nggak usah nuduh saudara, gitu ya, menunjuk saudara. Saya pribadi punya watak yang keras, punya orang yang watak yang egois, gampang marah, gampang tersinggung, ya. Tetapi ketika saya worship, saudara, itu akan dikikis habis, lama-lama akan dikikis habis. Demikian pula saudara, ketika saudara banyak menyembah Tuhan, itu sesuatu yang duniawi dalam kehidupan kita, saudara, itu akan dikikis habis, saudara. Apa sesuatu yang duniawi? Percabulan. Oh, saya nggak berbuat cabul kok. Ada banyak hal di pikiran kita suka berbuat cabul. Kenajisan. Di ayat yang tadi tes. Apa tadi? Kok pindah sendiri? Nah, percabulan, kenajisan, terus hawa nafsu, ya, nafsu jahat. Saudara punya hawa nafsu nggak sih? Saya ngomongnya kalem-kalem aja. Saudara setiap orang punya hawa nafsu. Ya, kalau nggak percaya coba saudara pukul teman sebelah saudara. Marah pasti dia. Atau cubit coba. Cubit teman-temannya. Itu supaya kita tahu bahwa kita punya hawa nafsu. Apa sih lu? Sakit tahu nggak? Gitu ya. Kalau saudara dicubit, kita punya hawa nafsu, saudara. Dan hawa nafsu itu kalau tidak dikendalikan akan menjadi nafsu yang jahat. Bahkan keserakahan. Kenapa sekarang banyak timbul korupsi di mana-mana? Bahkan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan juga korupsi. Kenapa? Nafsu jahat. Padahal udah punya pangkat kedudukan, punya uang yang banyak, punya istri yang cantik, kok selingkuh? Nafsu jahat. Kenapa banyak orang yang bercerai saat ini? Karena nafsu jahat. Dan itu yang harus dikikis habis dalam kehidupan kita. Itu satu-satunya cara melalui worship. Makanya saya katakan diubahkan ini adalah heart of worship. Salah satu heart of worship adalah hidup kita diubahkan. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, bukan menurut teman kita, tetapi menurut Tuhan. Kita akan diubahkan, saudara. Watak-watak kita yang keras, kemudian bicara kita yang tidak sopan, mungkin hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, saudara. Itu akan diubahkan ketika kita banyak worship. Ketika kita deep worship, itu akan diubahkan, saudara. Itu poin yang luar biasa, saudara. Dan saudara jemaat GBS Kalvari, saudara yang mengikuti live streaming atau nanti siaran tunda, mari worship. Itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, itu the heart of worship. Makanya begitu pentingnya. Dan tentang worship ini, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama teman-teman di hamba-hamba Tuhan di Asia, dan dia bilang sekarang iblis itu akan masuk ke dalam penyembahan, masuk ke dalam gereja-gereja untuk apa? Mengubahkan, sehingga mereka tidak punya heart of worship itu. Mereka hanya euforia. Haleluya, belnya bagus, lampu sana sini ya keren. Itu nggak salah. Tetapi dia nggak menemukan heart of worship-nya. Heart of worship itu harus benar-benar terjadi, saudara. Ketika saudara jingkrak-jingkrak di tempat ini, WL ya, wah udah semangat. Kok kadang-kadang saya nggak rasain sesuatu ya, wah. Itu hanya loncat-loncat Tuhan. Harus dapat sesuatu. Bahkan bukan ketika kita loncat-loncat, ketika kita menyembah Tuhan, ya kita merasakan hadirat Tuhan. Saudara pernah merasakan itu nggak di gereja? Ketika saudara menyembah Tuhan, tiba-tiba saudara menangis, mengangkat tangan tanpa malu melihat yang lain, ya, yang lain nggak angkat tangan, nggak apa-apa, aku angkat tangan.
tangan kepada Tuhan. Begitu indah. Itu mengubahkan kehidupan kita. Nah, teman-teman saya bilang di yang berkumpul di dalam para pastor di Asia ini, dia bilang heart of worship itu udah mulai hilang. Jadi ketika kita masuk ke dalam satu gereja yang mega church lah katakan ya, saya tidak bilang yang mana, tetapi mereka udah ngerasain lagi ada hadirat Tuhan hadir. Ini kok kayak konser ya, gitu ya. Euforianya konser. Nggak beda ketika kita nonton sama konser-konser rock itu. Wow, gitu ya. Heart of worship itu harus terjadi. Bukan hanya di gereja, tapi ketika kita menyembah Tuhan di rumah. Ya. Nah, mulai besok coba saudara ada waktu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Saya nggak bisa nyanyi. Nyembah tuh bukan nyanyi, nyembah Tuhan aja. Angkat satu lagu, kalau nggak bisa angkat satu lagu ya udah menyembah Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau dimuliakan Tuhan. Pokoknya menyembah Tuhan aja. Haleluya, haleluya. Saudara angkat tangan. Dan ketika saudara menyembah Tuhan, tujukan sama Tuhan. Ya, itu adalah salah satu the heart of worship yang saudara harus dapatkan. Ya, mungkin nanti ada khotbah-khotbah lain tentang the heart of worship ya. Hal-hal duniawi ini dimatikan, ya sehingga kita diubahkan. Ya, kita tidak akan lagi menyembah berhala, tapi menyembah Tuhan. Tetapi otomatis kalau saudara tidak mau menyembah Tuhan, saudara menjadi penyembah berhala. Sesuatu yang duniawi ini sama dengan menyembah berhala. Ya. Senggol kanan kirinya bilang kita harus diubahkan. Yang terakhir, alami kebaikan Tuhan. Ya, ini Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Ya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita dapat kebaikan Tuhan. Itu luar biasa ya. Nah, ini tentang memuji ya. Kalau misalnya anak saya ya memuji saya, Hesky misalnya, dia sekarang udah Inggrisan kalau ngomong, Dad, you are handsome. Yang senang siapa? Maya? Bukan lah. Yang senang siapa? Pak Gyeongsun? Bukan. Saya yang senang, betul lah. Betul nggak? Dad, keren banget sih ya. Yang lain udah pada lawyer, Daddy keren nih gitu. Dia panggilnya Daddy sekarang. Dulu papi. Dad, thank you Dad. Padahal dia ada maunya. Nah, Dad, udah ngomong. Dad, ada kurang uang dikit. Berapa? Iya udah, nanti papi transfer ya. Misal, tapi uangnya nggak lupa ya. Misal nih ya, Dad, wah, ya dipuji siapa yang senang? Saya. Betul nggak? Ketika saudara datang ke tempat ini, yang dipuji siapa? Yang dipuji Maya? Bukan kan? Yang dipuji siapa? Tuhan. Yang disenangkan siapa? Tuhan. Ketika saudara datang ke tempat ini, saudara harus satu tujuan yang menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Banyak instrumen-instrumen, hal-hal kecil yang kadang-kadang kita tidak fokus sama Tuhan. Makanya orang banyak berisik. Waduh, lagunya kok Inggris semua sih. Gua nggak bisa bahasa Inggris dan ngerti. Waduh, banyak diulang-ulang lagunya, kelamaan. Kok saudara yang berisik, surga aja yang nggak berisik suruh. Surga bingung ya. Ini yang dipuji siapa, yang memuji siapa. Kadang-kadang buat kepentingan Tuhan, sehingga kita merasakan hadirat Tuhan suruh. Kalau saudara datang ke tempat ini, satu tujuannya menyembah Tuhan, hormati Dia. Yang mulai dari saudara duduk ya, tadi melihat tampilan yang pertama, kemudian ada hitungan 5 menit itu sudah mulai sikap hormat sama Tuhan. Itu sikap loh, sesuatu yang luar biasa. Kita gereja cuma ngajarin aja supaya 5 menit itu saudara harusnya satu, jangan ngobrol, saudara perhatikan, siapkan hati, begitu nyanyi satu lagu, saudara menyembah, meninggikan Tuhan, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Kadang-kadang ketika kita datang ke gereja, pernah nggak saudara datang ke gereja? Gua nggak ngerasain apa-apa. Pernah nggak? Jujur. Pernah nggak? Cuma tutup syukur aja. Yang lain, saya rasa yang lain pernah. Gua nggak dapet apa-apa di gereja. Tapi nyanyinya, nggak ngerti. Nyanyinya ya diulang-ulang terlalu lama.
Lu mau pulang nih, ada jadwal sama anak. Ya. Kadang-kadang yang jadi masalah bukan gereja, diri saudara sendiri. Nah itu harus kita beres di hadapan Tuhan. Jadi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara harus satu tujuannya menyenangkan Tuhan. Nah, alurnya gini saudara. Ketika kita menyenangkan Tuhan, Tuhan disenangkan. Ada ayat mengatakan dia bertahta di atas puji-pujian. Kalau Tuhan tidak senangkan, dia tidak akan bertahta saudara. Ya karena Tuhan bilang kan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi jauh hatinya daripada aku. Tuhan gak mau bertahta di atas puji-pujian seperti itu. Ketika Tuhan disenangkan, dia bertahta di atas puji-pujian. Terus apa? Ketika dia bertahta di atas puji-pujian, ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kita. Itu yang kita akan alami. Makanya gak jarang ketika saudara menyembah Tuhan di gereja, saudara tengok, kok saya sembuh ya? Ketika saudara menyembah Tuhan loh, masalah saya bebas. Ketika tadi saya menyembah Tuhan, masalah saya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ya, nggak jarang terjadi seperti itu. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan Tuhan mengalir. Ini yang dikatakan bahwa kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan. Tapi satu ya, harus Tuhan yang disenangkan, dia bertahta atas puji-pujian, dan kita akan mengalami kuasa yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya. Biarlah kita semua boleh menjadi apa tadi? Worshipper. Sama-sama katakan I'm worshipper. Katakan I'm worshipper. Katakan aku penyembah. Amin. Ya. Dan semakin sehari saudara menyembah Tuhan, saudara akan lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, memperoleh ketenangan hidup. Karena dia firman Tuhan katakan ketika kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan. Kita diubahkan dan segala sesuatu yang duniawi ini dimatikan oleh Tuhan. Ya, dalam heart of worship, dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan I'm worshipper. Berikan tepuk tangan yang paling baik. Saya pelayanan untuk maju ke depan. Puji Tuhan, ya. Mulai besok ingat ya, saudaraku ya. Kita bukan pecundang. Kita bukan pencuri. Kita bukan pekerja. Tetapi identitimu adalah penyembah. Mulai besok aktifkan lagi ya kehidupan penyembahan dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan lihat satu perubahan yang nyata dalam kehidupan saudara. Saudara akan lihat satu hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama angkat pujian ini ketika saudara menyanyi, meninggikan Tuhan, firman Tuhan diperkatakan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhanlah, Kaulah kekuatan pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
bersyukur atas kebaikan-Mu yang kami rasakan hari demi hari Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh hadir di sini untuk menikmati hadirat-Mu di ruang Maha Kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu meneguhkan dan menguatkan hati kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang dibagikan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan, itulah yang membebaskan kami dari setiap belenggu. Setiap firman-Mu yang memberikan damai sukacita di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Kau kejamkan kami yang lapar Tuhan. Memberikan air kehidupan yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Mungkin kami semua ini merasa kehausan dan kelaparan akan firman-Mu Tuhan dalam menghadapi dunia ini Tuhan. Tetapi kami memiliki Allah seperti Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Dan padamu lah kekuatan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau yang memanifestasikan kuasa Roh-Mu Kudus lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami untuk menjadi penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kami Tuhan, hidup kami Kau ubahkan Tuhan. Betul-betul Kau ubahkan Tuhan. Sehingga fokus kami adalah mencari kerajaan surga Tuhan. Fokus kami adalah untuk memperluas kerajaan Allah di tengah dunia yang hiruk pikuk ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami adalah hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh kami adalah buah-buah roh yang manis, segar dan gemuk Tuhan, yang bisa dinikmati oleh diri kami sendiri, keluarga kami, lingkungan kami, dan dimanapun Engkau tempatkan kami bisa berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah-Mu melimpah, kasih karunia-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah, sukacita-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau memberkati Pastor Nathan Tuhan lebih luar biasa lagi. Kau pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Sehingga melalui kehidupannya, melalui keluarganya Tuhan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan, digembalakan. Sehingga tidak ada satupun yang luput daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati mereka satu keluarga ini dengan luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan hidup kami. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, yang mengubahkan kami. Sehingga semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menerima setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan Good morning GBS Calvary Sukabumi, welcome home. Jangan syuting sendirian dong. Oh iya, hari ini ada special guest loh. Nah, ini dia special guest kita hari ini. Hai Tess. Hai Tohes, halo jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah GBS Calvary Sukabumi. How is the whole congregation of God doing? Puji Tuhan, aku diberkati. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Calvary Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang tadi kita dengar bisa menjadi rema dalam hidup kita. Untuk setiap hari Rabu dan Kamis kita ada Doa puasa, dan House of Blessing. tapi untuk Rabu dan Kamis mendatang, doa puasa dan House of Blessing ditiadakan sementara. Kenapa ya? Karena our senior pastor and spouse akan pergi ke Mukernas GBS di Bandung. Jadi mohon doanya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Kita akan bertemu lagi di doa puasa dan House of Blessing selanjutnya. See you! Bagi para kaum wanita, hari Jumat mendatang kita akan ada Calvary Woman jam 5 sore di GBS Calvary Sukabumi. Mari berkumpul untuk menjadi wanita yang teguh dalam penyertaan Tuhan Yesus. Nah, untuk para teenagers, youth, College and young adult, setiap hari Sabtu kita akan ada
Kalvari Youth, jam 5 sore di GBS Kalvari, Sukabumi. So, jangan sampai ketinggalan ya. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya Jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan Kalvari Kids di lantai 3. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out and I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @gbskalvari Sukabumi Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, Bersama Kristus kita lebih kuat. that's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Sit tight, And open your heart. have a blessed Sunday, and Jesus Jesus bless bless you. you. Nama Tuhan, terima kasih untuk kesabaran saudara menunggu. Saudara, ingatkan lagi bahwa hari Rabu dan Kamis ini tidak ada jadwal ibadah ya di tempat ini, doa puasa ataupun House of Blessing. Kita nanti ketemu lagi di doa puasa minggu depannya lagi. Karena kami berdua, PS Nathan dan saya sendiri akan menghadiri Mukernas di Bandung selama 3 hari dari hari Rabu sampai Jumat ya. Jadi doakan kami, ya kiranya Tuhan juga yang akan terus memberikan kesehatan. Dan juga saudara, hari Jumatnya tetap ada ibadah wanita. Ya, nanti mungkin ada pengumuman dari Ibu Hana di grup ya, apakah di sini ataupun worship from home ya, nanti di rumah siapa, ada pengumuman lebih lanjut, tunggu di grup ya. Dan hari Minggu depan tetap ibadah raya berjalan seperti biasa, termasuk Kalvari Kids. Nah, hari ini ada yang spesial karena pulang ibadah, anak-anak Kalvari Kids mau berenang bareng. Udah siap ya? Ya, kita akan bersuka cita. Nah, di antara kalau ada ibu-ibu, anak youth juga mau gabung nih ya. Mau ikut boleh. Kita mau pergi ke Taman Sari berenang ya, di Taman Sari gitu. Kita ngumpul bareng. Yang berenang mah anak-anak, saya juga nggak berenang sih ya, nggak bisa menjahit saya. Ya, sekalian juga saudara, Natal kan udah hampir, ini hitungan bulan tuh deket ya. Ini September, minggu depan udah akhir September. Oktober, November, Desember, cepet banget ya. Jadi kita akan mulai membicarakan rapat Natal, mungkin juga nanti ada pengumuman nanti dari Bapak Gembala kapan rapat perdananya, tapi mungkin ini juga kita mengumpul nih di Taman Sari, ada obrolan-obrolan sedikit karena ada ide-ide juga untuk pencarian dana ya. Di antaranya penjualan makanan, kemudian juga kemarin ada yang bikin souvenir gelang, jadi nanti kita mau mungkin bikin proposal dana yang menyumbang nanti dikasih gelang gitu. Entah apa, nanti kita bicarakan barang-barangnya mengenai untuk pencarian dana Natal terlebih dahulu. Apakah nanti juga ada memasang iklan lagi gitu ya. Nah, kemudian untuk hari ini tadi ada pembagian tabungan. Siapa yang dapat uang? Ayo tadi udah balik ya semua ya. Kalau misalnya ada yang belum balik, berarti buku tabungannya belum balik. Udah balik semua kan? Harusnya sih ya. Ibu Alin bagaimana? Udah balik semua ya? Aman berarti ya. Nah, kemudian tetapi saya harus umumkan gini saudara ya. Tadi ada beberapa dari saudara juga yang udah dibagi tabungan, ternyata menyumbangkan uangnya untuk dikatakan untuk gereja, katanya peremajaan sound system. Jadi kami akan masukkan ke dana musik ya saudara ya, karena masih butuh untuk peremajaan sound system. Terima kasih untuk korbannya tadi Ibu Yuyu menyumbangkan 650.000, Ibu Chunhua 480.000, Ibu Cucu 280.000. Terima kasih untuk korbannya. Tuhan Yesus yang memberkati ya. Nah, kemudian doakan juga untuk yang dibaptis. Kalau tidak ada halangan, jadwal baptisan adalah 24 September itu hari Selasa sore ya.
di sini nanti akan diinfokan lagi di antara jemaat juga yang bisa hadir di sini gitu ya, untuk menyaksikan saudara-saudara kita dibaptis ya. Mungkin itu saja pengumuman. Kita akan jalankan persembahan. Sekali lagi, siapa kita tadi? I'm worshiper ya. Biarlah kita keluar dari tempat ini tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar ya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa, untuk berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan, berkat kesehatan, berkat nikmat yang telah kami terima Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang akan menolong kami jika sebentar kami juga akan menjalankan persembahan. Biarlah kami juga memberi besar atau kecil, yang terutama adalah hati kami Tuhan Yesus, memberi dengan tulus, dan kami percaya setiap persembahan yang dikumpulkan ini pasti berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk pelayanan-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang setia dengan memberi dengan sukacita dan tulus hati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjalankan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, I'm worshiper. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan dijalankan satu kali, berikan dengan sukacita. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kudus dan abadi. Yesus
kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa pada hari ini Tuhan. Kau sudah menjamah setiap kami. Kembalikan kami lagi Tuhan, kamu punya identity adalah penyembah yang benar Tuhan, yang Kau cari Tuhan Yesus. Kau menemukannya di GBS Kalvari, Kau menemukannya di hidup kami Tuhan Yesus. Dan mulai saat ini kami akan kembalikan itu identitas itu. Kami tidak mau dicuri oleh si iblis menjadi penyembah berhala, tetapi kami menyembah, menjadi penyembah yang benar. Berikan tepuk tangan untuk kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan lihat satu perubahan yang nyata terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam keuangan kami, dalam segala sesuatu. Karena kami adalah penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan buat kami semua pada hari ini. Hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami akan lihat sepanjang hari ini sukacita penuh dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami juga akan membagikan ini kepada banyak orang agar mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur, kami mendengar Ibu Wawa sudah pulang, ada di rumah dan sudah dipulihkan, sudah mulai dipulihkan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan akan memproses kesembuhannya sampai Ibu Wawa sembuh total dan dia boleh memuliakan nama Tuhan, menerima Tuhan dengan sepenuhnya dan boleh Tuhan Yesus bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus baik. Kami juga mendengar bahwa Ibu Yance sudah mulai baikan tangannya. Kami percaya tangan yang tulang yang patah. Kami percaya dengan kuasa Tuhan saat ini tulang itu bisa kembali nyambung di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi buat jemaat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Tetapi kami percaya hari ini kesembuhan sudah mulai terjadi buat kami. Apapun sakit penyakit kami yang di dalam tubuh kami yang kami tidak ketahui, penyakit yang ringan sampai yang terberat sekalipun, Allah kami adalah Allah yang luar biasa, dokter di atas segala dokter, obat di atas segala obat, dan Kau sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kami di dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti ibadah online atau yang mengikuti ibadah online siaran tunda nanti Tuhan, dalam nama Yesus Kristus biar mengalir kesembuhan juga buat mereka semua. Dalam nama Yesus pemulihan juga atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami semua mengucap syukur untuk hari ini. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan.